Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pionir dimanapun berada. Masih di channel Official 88 bersama saya Ricky Ardi, masih seputaran Pi Network. Oke kawan-kawan, sekali lagi ya, Pi Network telah mengumumkan launchingnya Open Network dan sekali lagi diperjelas oleh Nicholas Kokles, kawan-kawan pionir. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga yang namanya prasasti wallet Anda dan jaga layar handphone Anda juga ya kawan-kawan, karena kita sudah bisa menikmati di Open Network pada tanggal 20 Februari di tahun 2025. Dan kita akan menyaksikan yang namanya launching akbar ya kawan-kawan ya. Jadi di sini jelas, dan setiap yang memiliki aplikasi Pi Network itu kan sudah pasti ada anak kemennya dari Nicholas ya. Itu boleh diperterjemahkan oleh bahasa Indonesia kawan-kawan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi kayak rame-rame itu bukan sekedar mimpi lagi ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut. Oke, kan saya rangkum dari tulisan-tulisan kawan-kawan yang berada di postingan ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan di postingan ini meringkas dari apa yang pernah dipublikasikan beberapa waktu lalu di beranda Pi Network, begitu ya kawan. Jadi sorotan tentang peluncuran jaringan terbuka ini, Pi Network pada 20 Februari tepatnya di tahun 2025 ini, peluncuran sudah resmi ya kawan-kawan ya, karena jaringan Pi akan berpindah ke jaringan terbuka. Jadi yang berarti menghapus firewall dan mengizinkan komunikasi dengan sistem eksternal, begitu ya kawan ya. Jadi adanya prestasi utama di 19 juta pionir diverifikasi melalui KYC melebihi target 15 juta. Lebih dari 10,14 juta pionir bermigrasi ke mainnet melampaui target 10 juta. Lebih dari 100 aplikasi juga yang kompatibel dengan mainnet juga sudah siap digunakan. Adanya kelebihan jaringan terbuka ini, kemungkinan transaksi dengan sistem eksternal, kemungkinan Pi digunakan di luar ekosistem. Jadi adanya luar ekosistem internal ini memungkinkan node ditambahkan ke mainnet secara terbuka, begitu kawan-kawan ya. Bisnis memerlukan verifikasi KYB, sementara pengguna memerlukan verifikasi KYC untuk memastikan yang namanya keamanan pengguna. Selesaikan KYC dan migrasi ke mainnet bagi yang belum melakukannya. Jadi kawan-kawan, gunakanlah aplikasi dan layanan dalam jaringan Pi untuk dapat mendukung yang namanya ekosistem. Lanjutkan menambang sesuai dengan sistem hadiah baru, begitu ya kawan ya. Jadi adanya mendorong penerimaan Pi sebagai metode pembayaran dalam perdagangan lokal. Jadi apa yang harus dilakukan pengembang yaitu harus mengoptimalkan aplikasi yang ada agar sesuai dengan mainnet. Jadi kawan-kawan komunitas memposting dengan adanya aplikasi baru untuk dapat mendukung yang namanya ekosistem Pi. Berkesimpulan, peluncuran jaringan terbuka berarti Pi Network telah memasuki fase baru penyebaran global dan kemampuan untuk menangani yang namanya sistem eksternal yang meningkatkan nilai dan manfaat mata uang digital. Diharapkan para pionir didorong untuk menyelesaikan KYC dan migrasi serta dapat berpartisipasi aktif untuk memastikan keberhasilan jaringan. Itulah postingan dari grup komunitas-komunitas ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut lagi kawan. Kemudian adanya postingan dari grup komunitas ya kawan-kawan yang bertuliskan alih-alih membiarkan pasar menentukan harga Pi, yaitu koin Pi Network, jadi memposisikan dirinya sebagai dasar dari yang namanya tatanan ekonomi baru, di mana ini berarti bahwa alih-alih dibentuk oleh pasar, melainkan Pi Network mengambil kendali atas takdir keuangannya sendiri, begitu kawan-kawan. Kemudian modal ekonomi yang teruji divalidasi selama lebih dari 3 tahun, di mana Pi Network telah mempertahankan nilai konsensus sebesar 314.159 dolar ya selama lebih dari 3 tahun di enclosed mainnet sejak 2021, begitu kawan. Jadi apa yang terjadi selama ini? Jadi yang terjadi selama ini sudah pasti dengan adanya nilai konsensus global yaitu GCP sebesar 3
$314.159 ini bukanlah angka sembarangan ya kawan-kawan, dimana ini adalah standar ekonomi yang telah divalidasi melalui transaksi nyata. Kemudian jutaan transaksi dunia nyata telah dilakukan di mana acara P-Pass, P-Commerce, dan P-Marketplace berdasarkan nilai konsensus ini. Kemudian dengan kata lain, di $314.159 bukanlah harga spekulatif, melainkan nilai ekonomi nyata yang ditetapkan oleh komunitas Pi melalui penggunaan sebenarnya. Jadi itulah dimana koin Pi masih mempertahankan nilai konsensus sebesar $314.159. Dengan demikian, P-Network tidak meluncurkan Open Mainnet sebagai token spekulatif, tetapi sebagai kelanjutan dari yang namanya sistem ekonomi yang telah tervalidasi sebelumnya. Kemudian bisnis dan institusi membutuhkan standar nilai yang jelas. Jadi di mana dengan peluncuran Open Mainnet ya, atau yang kita kenal dengan Open Network, P-Network ini sudah memasuki yang namanya fase di mana bisnis dan institusi akan mulai mengintegrasikan Pi ke dalam operasional mereka. Namun muncul pertanyaan penting, dapatkah bisnis dan institusi keuangan mempercayai Pi jika nilainya sangat fluktuatif? Begitu kawan-kawan. Jika nilai Pi berfluktuasi secara tidak menentu, di mana perusahaan dan institusi keuangan akan kesulitan mengadopsi koin Pi sebagai alat pembayaran dan transaksi yang sah. Kemudian poin yang bisa kita ambil dengan mempertahankan nilai konsensus tetap sebesar $314.159 per Pi memastikan bahwa bisnis dapat mengintegrasikan Pi dengan percaya diri. Poin yang kedua ini memungkinkan perusahaan membangun model bisnis yang berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh pergerakan harga yang tidak terduga. Begitu ya kawan-kawan pionir. Kemudian P-Network bukan sekedar cryptocurrency. Jadi di mana sistem keuangan berbasis kepercayaan ini, P-Network mengambil pendekatan yang fundamental, di mana berbeda dibandingkan dengan cryptocurrency tradisional. Begitu kawan-kawan. Selanjutnya, cryptocurrency tradisional itu hanya berfokus pada yang namanya anonimitas dan transaksi tanpa izin. Dan P-Network di sini memerlukan KYC untuk individu dan KYB atau yang kita singkat dengan Know Your Business untuk perusahaan. Individu harus lolos yang namanya KYC untuk dapat berinteraksi dengan yang namanya Open Mainnet. Dan begitu juga ya, yang namanya bisnis harus juga lolos KYB untuk melakukan yang namanya transaksi resmi di P-Network. Jadi poin itu bisa kita bagi menjadi struktur ini juga memastikan bahwa P-Network beroperasi sebagai ekosistem keuangan berbasis kepercayaan, bukan sebagai pasar spekulatif yang tidak teratur. Kemudian poin kedua dari bisnis harus lolos KYB yaitu dengan menerapkan verifikasi identitas. P-Network menghilangkan masalah seperti yang namanya pencucian uang dan aktivitas penipuan. Begitu kawan-kawan. Oke, postingan yang cukup menarik di sini yaitu dari postingan komunitas grup P-Network ya kawan-kawan ya, dimana salah satu kawan kita menuliskan semua sahabat pionir harus bersabar, dimana jangan melakukan yang namanya transfer koin Pi kalian ke exchanger dulu sampai setelah tanggal 20 Februari begitu ya. Jadi dimana di sini ditulis antisipasi koin tersebut tidak bisa dicairkan di exchanger karena sudah terlanjur basah, yang rugi kalian sendiri. Sudah masuk 1 juta koin loh, lebih dari ke exchanger tidak bisa dicairkan. Harap sabar dulu, tahan koin Pi kalian semua. Itulah kawan-kawan ya, karena bukan 1 juta lagi di OKX, jadi sudah hampir 13 juta per Pi kawan-kawan. Itu sekitar tadi pagi 13 juta, sekarang sudah melebihi ya kawan-kawan. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan selalu aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa yang belum like silahkan di like dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Kita bersabar menunggu ya tanggal 20 Februari di tahun 2025, karena konten ini saya buat pada hari
Jumat, tepatnya hari ini hari Jumat 14 Februari di tahun 2025. Oke, sekian dan terima kasih.